Tanpa suara kah? Enggak. Oke. Kita baru selesai buka puasa. Sekarang jam 7.43. 7.43. Sambil tunggu waktunya sholat tarawih, mungkin kita sekalian ngobrol ya, evaluasi juga sih. Mungkin sekalian buat reminder dan sharing ke teman-teman semua yang nonton Termos. Kembali lagi di Termos Ternate Mos Sapa-Sapa di episode MSKI lainnya. Bersama saya lagi Civa, dan sekarang saya sama Mbak Intan, karena sekarang Mbak Intan posisinya adalah CSO KPPN Ternate. Hai. Udah jalan 3 bulan nih, gimana rasanya? Ya, untuk rasanya masih Alhamdulillah. Masih Atau alhamdulillah. udah astagfirullah? Masih alhamdulillah ya, masih 3 Masya Allah. bulan, masih alhamdulillah, masih sehat walafiat, masih bisa Alhamdulillah. tersenyum ya. Pasti 3 bulan ini ada bagian yang apa ya, kayak paling memorable-nya tuh pas apa gitu? Mungkin pas lagi hektiknya itu pas pertama kali jadi CSO langsung awal tahun tuh. Langsung awal tahun gimana kan rasanya? wah gitu. Nggak tertekan sih karena dibantuin CSO 3 tahun kita. Nggak tahu ya posisi saya apa sekarang. Nah itu paling mungkin pas awal tahun kan baru ya, apalagi ada satker dari kementerian baru nih. Karena apa, transisi kabinet merah perubahan putih. kabinet merah putih ya. Jadi kayak banyak hal-hal yang baru, dari yang perubahan kode satker, terus mungkin kalau awal tahun ya pasti kan persyaratan dokumen awal tahun ya, terus nanti ada yang pengajuan UP dan segala macamnya, apalagi ada juga pendaftaran user ya. Jadi ya itu ya, juga banyak banget sih, pasti kan banyak yang ngalamin SK apa mutasi, biasanya ya, kan betul. mayoritas 1 Januari ya pada pindah. Ada berapa satker di kita? Kita ada 270-an ya. Dan sekarang agak turun sedikit karena ada dinas yang sudah ada beberapa satker yang sudah nggak mendapat DIPA gitu untuk tahun ini. Ya, kurang lebih segituan. Selain mungkin ada persyaratan awal tahun, UP, user dan lain, juga dari DJPB sendiri, Sakti juga kayaknya ada update aplikasi nih ya. Kalau di awal nih kayaknya tiba-tiba jeng ada produk baru. Wah, nih. itu berasa banget sih. Di chat itu biasanya konsultasinya tuh nggak nyampe segitu gitu. Cuma itu tuh wah kok tinggi banget. Nah, ternyata itu tuh karena MFA. Kebetulan MFA ini baru launching di Januari 2025. Padahal tadinya tuh mau di set di Desember, tapi nggak kebayang juga sih kalau di set akhir tahun nih lebih hektik lagi nih kalau akhir tahun ada MFA ya. Jadi MFA-nya di awal tahun mungkin sekalian ya ada pembaharuan kementerian, ada pembaharuan aplikasi, mungkin apalagi untuk yang pengguna user baru ya, yang baru pertama kali masuk Sakti kan kayak apa nih gitu ya. Tapi sebenarnya itu mungkin Shiva boleh kasih tahu nggak sih MFA itu apa gitu? Ya, oke. Hai semuanya, Selamat berbuka puasa. Kita buka puasa pakai soto daging dari Sukawati. Jadi Sukawati itu sebetulnya salah satu, ini bukan endorse ya. No Ini endorse. salah satu UMKM binaan kita. Tusinya KPPN itu Melakukan pembinaan UMKM. tapi sebelum jadi UMKM binaan kita juga sering makan di sana guys. Dan beli makan di sana. Jangan lupa datang ke Sukawati ya guys. Cobain. Mungkin teman-teman semua yang udah sering login Sakti dan nonton pembicaraan kita hari ini itu udah tahu ya, MFA itu adalah multi-factor authenticator buat masuk ke Sakti. Sederhananya itu adalah tambahan keamanan lapis kedua yang digunakan sebelum login ke user Sakti masing-masing. Apalagi untuk kepentingan keamanan data pribadi usernya, atau mungkin keamanan data transaksi keuangan yang dilakukan di usernya. Nah, harusnya kalau misal pemilik usernya yang mengakses itu harusnya aman-aman aja sih ya. Apalagi kan MFA itu sebenarnya gampang nggak sih cara aksesnya?
sekarang kan sudah ada TTE, terus kemudian kalau dari dulu sebelum TTE itu juga sudah ada OTP. Jadi sebetulnya kan kalau di situ untuk PPK PPSPM harusnya keamanannya sudah terjaga ya untuk keamanan transaksi digital untuk pencairan keuangan negara. Cuma sekarang ditambahin lagi nih MFA yang nggak hanya di PPK dan PPSPM tapi juga di operatornya. Jadi semua user itu ada MFA-nya. Misal saya yang punya user gitu, terus ya kalau saya mau login, saya masukin nih kode MFA yang saya miliki ke laman yang mau saya gunakan untuk login. Kalau dalam hal ini Sakti, ya berarti harusnya nggak ada masalah deh ya. Apalagi kan waktu pertama kali akses MFA sebenarnya cuma tinggal scan barcode aja nih ya dari aplikasi Saktinya, dan nanti ada muncul barcode, kita tinggal scan, kodenya masuk di HP kita masing-masing. Bisa menambah keamanan dari penyalahgunaan usernya pribadi gitu. Yang transaksi ya harusnya yang punya usernya gitu. Tapi mungkin ya selain kendalanya di eksternal, kendalanya mungkin dari aplikasi MFA-nya sendiri yang biasanya bikin beberapa satker bilang ribet banget sih pakai MFA gitu. Yang sekali pakai atau malah ada yang banyak iklannya, jadi kan ganggu ya. Sama yang aplikasinya ternyata berbayar, kan menganggapnya kok saya harus bayar lagi untuk aplikasi untuk akses MFA. Jadi mungkin teman-teman semuanya untuk yang aplikasi MFA biar nggak terlalu ribet ya untuk aksesnya, gunakan aplikasi yang memang udah trusted gitu trusted, ya. Contohnya ya ada salah satunya dari Google. Kita nggak promosi ya. Cuma kan memang kalau Google ini sudah sangat universal dan sangat dikenal sama orang-orang seperti kita, karena kita setiap hari juga akses Google kan. Pernah nggak sih kayak kedapetan satker yang kayak kok ini sekarang susah ya ngaksesnya, kayak banyak banget halang rintangnya tuh banyak banget gitu. Ya pasti banyak ya, waktu awal-awal akses MFA kan juga masih banyak yang kayak Mbak ini masuknya gimana, apalagi kalau ternyata yang scan barcode itu bukan pemilik usernya, padahal kan harusnya yang scan barcode MFA itu adalah si pemilik user, nggak boleh orang lain ya. Benar, mungkin kalau pas awal-awal mungkin ada yang sempat nggak sengaja ya, atau mungkin misal atasannya nih nanya ini barcode apa ya gitu, terus kita bantu nge-scanin kan, siapa tahu ada yang seperti itu, kita bantu nge-scanin terus ternyata lah kodenya masuk ke kita atau gimana ya, itu sebetulnya kan tidak disarankan praktiknya seperti itu. Soalnya kan sesuai kalau di PMK berapa 158 tahun 2023 tentang penggunaan sistem Sakti ya, itu sebetulnya kan secara keamanan itu kan sudah diatur, udah ada OTP, kemudian ada TTE, itu ketambahan sekarang ada MFA. Nah sebenarnya tanggung jawab dari operasi user itu kan menjadi tanggung jawab pribadi dari pemilik usernya ya. Jadi kalau misalkan MFA-nya atau OTP dan TTE-nya itu diakses sama masing-masing pemilik usernya, harusnya sih nggak ada kendala untuk mengakses atau mengoperasikan aplikasi Saktinya. Ya, jadi pada dasarnya memang ya sebetulnya tujuan besarnya tuh memang untuk meningkatkan keamanan ya. Meskipun udah ada TTE sekarang, dan TTE pun juga sudah dijamin baik melalui PMK maupun melalui undang-undangnya sendiri. Sebetulnya memang udah sejalan gitu. Cuma mungkin karena ini baru ya makanya bikin orang panik gitu ya. Panik kayak apa nih gitu. Terus jadi ya pas awal tahun tuh memang ya lumayan gitu ya. Mungkin harusnya setelah jalan 3 bulan ini, kedepannya lagi harusnya udah biasa ya sama MFA ini. Sudah familiar sih ya. Mohon dukungannya juga, karena ini kan memang untuk kepentingan bersama juga kepentingan ya. bersama untuk meningkatkan keamanan transaksi. Jadi ya memang seyogyanya digunakan sebagaimana mestinya oleh pejabat atau pemilik akun masing-masing. Betul.
kayaknya ini udah guys, Wah, udah jam 7.59, jadi kayaknya kita harus sholat dulu. Oke, terima kasih udah mengikuti evaluasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita juga dan bagi teman-teman semua yang nonton. Bisa jadi reminder juga, bisa jadi bahan evaluasi juga mungkin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. See you dan semangat semuanya. Yeay. Sampai jumpa di episode Termos berikutnya. Termos Ternate mo sapa-sapa.